Itulah. Akhirnya ketemu juga sama Ibu ya. Ya betul Bu Yuli. Iya, biasanya via Japri ya Bu, sekarang sudah bisa tatap muka gitu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti iya. kedepannya bisa bertemu secara offline ya Bu ya. Iya, bisa sambil ngopi ya Bu ya, nanti Iya kita sharing-sharing. Amin insya Allah. Iya, oke, Ibu Rima, ini para peserta sudah mulai banyak yang masuk, kan kebetulan kita juga sudah memasuki jadwal yang sudah ditentukan, mungkin kita akan mulai kegiatan hari ini Bu. Saya izin gitu ya untuk membuka kegiatan hari ini. Mangga Ibu. Oke. Mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, kemudian kepada Ibu Rima juga selamat datang, sudah bergabung di sini dengan kami, sudah mau memberikan waktu untuk membagikan ilmunya gitu pada kami semua hari ini gitu kan. Nah, sebelum kita menginjak ke acara inti, kita buka dulu kegiatan sesi kelas pengembangan karir pada anak di tengah pandemi COVID-19 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin kembali memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin kalau di grup memang sudah ada yang tahu nama saya, tapi tidak ada salahnya saya kenalkan kembali ya. Gitu. Oke, nama saya Yulianingsih, saya asal dari Tasik. Saya alumni Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Nah, kebetulan hari ini saya diberi amanah oleh tim panitia ICC untuk memandu sesi kelas pengembangan karir pada anak di tengah pandemi COVID-19. Gitu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Nah, mungkin dalam kegiatan kali ini nanti akan banyak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Rima mengenai salah satunya mungkin dampak pandemi COVID-19 ke pengembangan karir anak itu seperti apa, kemudian apa sih karir itu sebenarnya, apa sih pekerjaan atau profesi itu sebenarnya, nanti agar lebih jelas lagi akan disampaikan oleh Ibu Rima. Juga yang tidak kalah pentingnya tips mungkin ya dan trik bagaimana cara memfasilitasi peserta didik atau anak kita dalam mengembangkan karirnya di tengah pandemi ini. Nanti Ibu Rima akan berbagi pengalaman, berbagi ilmunya lagi dengan kita. Nah, baik, sebelum memperkenalkan narasumber kita hari ini, saya ingin membahas dulu tentang teknis kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini akan berjalan kurang lebih 2 jam. Jadi selama 2 jam atau 120 menit saya akan memandu Bapak Ibu di kegiatan kali ini, dan saya mohon ketika nanti sudah mulai
masuk ke acara inti, semua audio di-unmute-kan gitu. Ini untuk menjaga agar kelas kita lebih kondusif, jadi tidak ada suara-suara yang aneh-aneh gitu kan, nanti suaranya hanya fokus satu ke suara narasumber agar kita bisa mendengar pemaparan materi jauh lebih jelas. Kemudian nanti materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Rima akan berdurasi sekitar 45 menit. Nah, setelah pemaparan materi, nanti kita akan buka sesi diskusi, tanya jawab kepada Bapak, Ibu, Akang Teteh yang mau mengajukan pertanyaan. Nanti bisa langsung bertanya. Kalau misalnya agak malu-malu, boleh via chat gitu, nanti saya bacakan gitu ya. Nah, nanti kurang lebih kalau waktu memungkinkan kita buka sebanyak 2 sesi, masing-masing sesi 3 pertanyaan. Nanti setelah terkumpul 3 pertanyaan, nanti baru langsung dijawab oleh Ibu Rima. Begitu ya, Bu ya? Ya, oke. Nah, sesuai pepatah masyarakat tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan dulu gitu kan narasumber kita hari ini gitu kan, yaitu Ibu Rima Irmayanti MPD. Oke, selamat siang Ibu, ya sudah bergabung di sini dengan kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibu Rima ini merupakan dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi Bandung. Beliau berdomisili di Bandung, kemudian beliau merupakan alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia baik S1 maupun S2-nya. Nah, selain kegiatan kesehariannya mengajar mahasiswa, beliau juga aktif di beberapa pengabdian masyarakat, telah melaksanakan beberapa penelitian, menulis artikel ilmiah gitu. Bahkan sudah mengeluarkan buku yang berjudul Teknik Bimbingan dan Konseling Ruang Lingkup Sekolah. Nanti barangkali Bapak Ibu yang ingin lebih memperdalam ilmunya, ingin mengetahui atau ingin istilahnya mendapat ilmu, tambahan ilmu dari Ibu Rima melalui bukunya, nanti bisa mengkontak tim dari kami, tim dari ICC. Mungkin itu sepintas profil dari Ibu Rima ya, karena kita dikejar oleh waktu gitu ya. Nanti tidak lupa pula setelah sesi pemaparan sesi tanya jawab, kita akan foto bersama untuk dokumentasi biar kita ada kenang-kenangannya nih, udah pernah ikut ICC kelasnya Ibu Rima gitu. Jadi kita bisa setidaknya menjadi kenangan gitu. Oh ya, saya pernah berbagi ilmu dengan semua, meskipun kondisinya tidak memungkinkan untuk bertatap muka gitu. Baik, ini semua sudah mengunmute-kan audionya ya? Oke. Sudah, terima kasih. Baik, untuk mengefektifkan waktu kepada narasumber kita, Ibu Rima Irmayanti MPD, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Yuli yang telah membuka kegiatan hari ini. Alhamdulillah, wa syukurillah pada hari ini, walaupun dalam kondisi yang harus seperti ini ya, tidak bertemu langsung, tapi alhamdulillah kita bisa kembali untuk mencari ilmu begitu ya, dalam bentuk yang beragam. Baik Ibu Bapak sekalian atau bahkan para peserta sekalian, karena di sini bukan hanya Ibu dan Bapak saja, tapi ada yang mahasiswa ya, masih muda-muda gitu. Jadi tetap semangat gitu ya. Walaupun di sini di Cimahi itu mendung ini, nggak tahu di daerah yang lain. Mudah-mudahan walaupun mendung, hati kita, pikiran kita tetap cerah gitu. Baik Ibu Bapak sekalian, saya akan men-share terkait dengan materi kita hari ini. Sebentar. Sudah terlihat? Karena ini merupakan perkembangan, maka saya mengambil background bunga yang sedang berkembang, begitu ya. Kita perlu memahami bagaimana sebuah karir itu bisa dikembangkan dengan baik, karena harapannya dengan perkembangan karir anak yang dimulai sejak dini dapat mengantarkan mereka pada pilihan karir ataupun kematangan karir yang lebih baik di masa depan, begitu ya. Ibu Bapak, mungkin ketika kemarin
pembukaan, Pak Nandang Budiman sudah sedikit membahas terkait dengan apa sih dampak yang diperoleh gitu ya, atau yang kita terima sebagai individu ketika adanya wabah ini gitu ya. Pandemi ini artinya terjadi di seluruh dunia dan ini sangat mengkhawatirkan gitu ya. Kalau kemarin Pak Nandang membahas dari segi orang dewasa gitu ya, kita juga harus melihat dari sisi anak-anaknya gitu. Apa sih dampak yang mereka peroleh dari kondisi ini gitu ya. Pandemi ini membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran wabah yang terjadi. Apa saja di antaranya, dan saya yakin Ibu Bapak sekalian sudah tahu. Yang pertama, adanya social distancing. Awalnya hanya social distancing saja, artinya antara individu satu dengan yang lain itu masih boleh bertemu, tapi diberi jarak 2 meter gitu ya. Jangan saling bersentuhan. Kemudian salamnya juga tidak boleh, kalau di Sunda itu angkel gitu ya. Jadi harus dengan cara yang lain, dengan kaki dan lain sebagainya gitu ya. Namun karena hal itu dianggap belum juga efektif, muncul pada aturan baru, yaitu adanya physical distancing. Sekuat harus bisa sebagaimanapun untuk tidak bertemu secara langsung. Tapi sebenarnya kalau tidak bertemu langsung kita sudah terbiasa ya, karena ada handphone untuk bisa kita komunikasi dengan orang lain. Tapi jika hal ini dilakukan dalam situasi dan kondisi yang jangka waktunya lama, itu akan menjadi permasalahan tersendiri gitu ya. Dan saat ini yang paling yang sedang dilakukan saat ini adalah PSBB, walaupun katanya PSBB ini juga akan segera diberhentikan karena ada satu dan lain hal gitu ya, pembatasan berskala besar gitu ya, sehingga kita melakukan segala sesuatu itu di rumah. Kalau memang tidak bisa di rumah gitu, penting harus keluar ya, itu jangan terlalu sering begitu ya, sehingga banyak ada checkpoint untuk mengecek bagaimana masyarakat kondisinya gitu ya, baik itu dari suhu badan gitu ya, pakai masker atau tidak, itu luar biasa aturan ini. Kondisi tersebut menyebabkan anak, nah kita masuk ke anak yang biasanya bertemu teman untuk bermain gitu ya, perlu kita pahami, anak ini masih dalam proses tumbuh dan berkembang, sehingga salah satu perkembangan sosial anak didukung dengan pertemuan mereka dengan rekan sebayanya gitu ya, sehingga mereka bisa memahami bagaimana perbedaan yang terjadi di lingkungan sosial. Harusnya kan demikian, tapi saat ini belum memungkinkan ya. Kemudian berikutnya, harusnya bisa bebas bermain di luar. Kemudian sekolah juga keluar rumah gitu ya. Tapi dengan pandemi saat ini, Ibu Bapak atau para peserta sekalian, ini tidak lagi mungkin dilakukan. Maka yang terjadi adalah saat ini hal positifnya adalah kita bisa bertemu dengan keluarga secara lengkap. Semuanya ada. Tapi apakah benar demikian adanya? Ada juga yang begini tuh, anak nonton sendiri, orang tua sibuk sendiri, termasuk ini, anaknya ngapain, ibunya ngapain gitu, atau seperti ini. Tapi mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada diri kita, karena peran kita saat ini sangat penting bagi perkembangan anak. Baik. Banyaknya kebersamaan waktu dengan orang tua itu akan cukup memberikan dampak yang berarti bagi perkembangan anak, perkembangan karir anak. Nah, terkait dengan karir, sering ada yang menyamakan antara karir dengan istilah lainnya, bekerja, pekerjaan, begitu ya. Jadi karir sama dengan bekerja, karir sama dengan pekerjaan, gitu ya. Untuk itu, apa sih sebenarnya karir ini, gitu ya? Saya yakin Ibu peserta semua sudah tidak asing dengan istilah karir. Tapi bagaimana pemahaman kita dalam memandang karir itu sendiri? Coba kita lihat. Apakah masih berpikir bahwa karir itu seperti ini? Pekerjaan gitu ya, ada dokter, ada guru, ada perawat dan lain sebagainya. Atau bahkan ini, tuh ya, ini saya lupa ini dari animasi apa gitu ya, oh ya Bobo Boy, lupa namanya. Apakah begini, adanya kenaikan pendapatan, itu namanya karir.
benar nggak ya, gitu ya. Untuk itu, jika memang hal itu yang diyakini oleh kita sampai sekarang, maka mungkinkah karir berkembang pada anak? Gitu ya. Mungkin nggak? Ya, anak kecil ini aja bingung. Mama, aku galau, katanya. Masa saya masih kecil disuruh mikirin kerjaan? Nah, gitu kan. Maka dari itu, peserta semua, maaf. Mari kita kenali perbedaan antara pekerjaan, bekerja, dan karir sebelum kita mengacu pada anak itu sendiri. Perbedaan karir, pekerjaan, dan karir pekerja bukan jabatan ya, karir pekerjaan dan bekerja maksud saya untuk judulnya. Untuk pekerjaan dalam bahasa Inggris disebut sebagai job. Itu merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan imbalan secara ekonomis dan tapi sementara gitu. Tidak pekerjaan itu tidak serta-merta terus-menerus, tidak serta-merta maju gitu, tapi mungkin akan stuck di suatu tempat. Kemudian untuk pekerjaan sendiri itu tidak menuntut kemampuan yang luar biasa, minim saja sudah bisa bekerja, gitu ya. Kemudian pendidikan seadanya dan dedikasinya juga tidak terlalu tinggi, itu job. Kenapa saya berkata begini? Karena gini, kita perlu membedakan apa itu pekerjaan, apa itu bekerja. Bekerja itu lebih identik dengan suatu profesi. Artinya, kalau kita lihat profesi itu setiap pekerjaan profesi itu ya bekerja, tapi tidak setiap pekerjaan itu adalah profesi. Maka ada pembedaan makna di antara kedua penggunaan istilah ini. Untuk bekerja ini justru bukan sebaliknya ya. Untuk bekerja ini justru lebih mengharapkan pada kemampuan yang lebih optimal dari individu agar dia bisa bekerja sesuai dengan harapannya, kondisinya gitu ya, sehingga dia memperoleh kesiapan untuk bekerja sehingga ada kepuasan tersendiri dalam menjalankannya. Untuk bekerja ini kita semua itu dituntut untuk memiliki kesiapannya berupa pendidikan gitu ya, kemudian pemahaman terkait pekerjaan yang akan diambil dan lain sebagainya gitu. Itu pekerjaan, bekerja, dan terakhir karir. Lalu karir apa? Karir ini merupakan serangkaian aktivitas manusia dalam upaya menggapai kepuasan dan keberhasilan dalam hidupnya secara bertanggung jawab, seperti peran sosial, adanya pendidikan, profesi, pekerjaan, maupun jabatan. Jadi sebenarnya karir itu lebih luas. Sehingga apakah anak bisa mengembangkan karirnya? Bisa. Gitu ya. Karena tidak melulu hanya pekerjaan, tapi segala aktivitas yang merujuk pada suatu pekerjaan itu bisa dikatakan sebagai karir. Tapi karir bukan pekerjaan. Karir tidak sama dengan pekerjaan. Itu yang harus dipahami dulu ya. Kita frame-nya seperti itu dulu. Baik, lalu karir anak itu gimana ya? Jika kita memandang karir anak, kita harus berdasar pada teori tertentu. Untuk para mahasiswa, sudah tidak asing dengan teori super ya. Nah, teori super di sini model perkembangan anak, teori super ini merujuk pada bahwa anak itu bukan dituntut untuk memilih pekerjaannya, tapi dimulai untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, ini ya, curiosity. Tumbuhkan rasa ingin tahu pada anak, apapun itu. Gitu ya. Kadang anak itu ingin tahu tentang sesuatu hal, dia mungkin bertanya atau bahkan hanya melihat orang tuanya gitu ya, atau ingin tahunya melakukan hal-hal yang kadang tidak kita yang kita tidak duga gitu ya. Apa gitu keingintahuannya itu ya, dengan cara eksplorasi. Eksplorasi yang dilakukan apa? Mungkin ibu yang sudah punya anak dan pernah anaknya itu di sekitaran usia 5-6 tahun, mau itu pria atau wanita, tiba-tiba dia merusak mainan. Itu merupakan bentuk eksplorasi keingintahuannya. Kita sebagai orang tua, ketika hal itu terjadi, kadang marah gitu ya, apalagi ketika dia merusak barang. Hal yang wajar sebenarnya. Tapi jika hal itu dilakukan secara terus-menerus, khawatirnya tidak akan berkembang pada akhir di sini, tapi dia akan di sini. Akan ada konflik dalam dirinya.
sehingga dia menarik diri dari lingkungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Pokoknya ya, nah ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya udahlah. Dan itu akan terus-menerus terbawa sampai dia nanti remaja. Itu kekhawatirannya. Gitu ya. Maka ajak anak untuk tetap izinkan dia untuk mengeksplorasi berbagai hal. Gitu ya. Dengan pengarahan dari kita. Eksplorasi ini juga bisa berbentuk seperti memainkan benda-benda yang dianggap sudah rusak atau sudah tidak terpakai. Contohnya, mungkin kita sudah sering beli HP ya, dan HP yang kita gunakan itu suka ada kardusnya. Nah, kardusnya itu kadang dipakai anak untuk bermain. Misalnya, ayo silakan bermain peran untuk menjual handphone dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk eksplorasi dari karir itu sendiri, gitu, keingintahuannya. Berikutnya, untuk eksplorasi ini, anak diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama, informasi. Informasi yang dia dapat itu bisa dari berbagai hal. Bisa dari handphone, bisa dari TV, bisa dari berbagai hal. Tapi yang terpenting ini seharusnya ada key figures. Key figures itu adalah tokoh kunci. Kalau ibu bapak atau pernah dengar genogram, ya, genogram itu adalah pohon karir, di mana ada silsilah keluarga yang bisa kita telaah terkait dengan karirnya. Di sana ada significant other atau orang yang berpengaruh terhadap diri individu, gitu ya, significant other itu, sehingga dia mau untuk mengeksplor lebih lanjut terkait dengan suatu pekerjaan. Dan informasinya. Nah, informasi key figures ini akan menghasilkan rasa tertarik atau minat terhadap sesuatu. Gitu ya. Minat terhadap sesuatu. Sehingga ketika dia sudah minat, gitu ya, artinya apa? Ada rasa ingin menjadi sesuatu. Makanya kita kenal istilah cita-cita. Gitu ya, ingin seperti siapa dan lain sebagainya, gitu ya. Ini juga dipengaruhi dari adanya key figures dan lain sebagainya. Kemudian seiring berjalannya waktu, konsep anak terhadap suatu pekerjaan itu akan berubah, gitu ya. Ini ada time perspective di sini. Akan ada time perspective, di mana mereka tidak lagi berpikir bahwa ketika saya mau bekerja, ketika orang bekerja itu kegiatannya cuman ya kalau ada ayah saya pergi kerja, dia pergi pagi pulang malam, nanti bawa uang dikasihin ke mama, gitu ya, uangnya banyak dan saya senang untuk itu, enggak, gitu ya. Tapi dia berpikir bahwa ketika dia mau seperti ayahnya, dia harus melakukan berbagai hal, gitu ya, harus sekolah lagi, harus apa lagi gitu dan lain sebagainya. Itu ada di times perspective. Kemudian di sini kita melihat ada internal control dan external control. Tentu ini jelas ada kontrol dalam diri dan ada kontrol dari luar. Terkait dengan apa yang dia inginkan itu apakah berasal dari dirinya atau itu merupakan kontrol ini dari luar dirinya. Contoh, ketika anak belajar, gitu ya, kontrol internalnya mungkin ada dorongan, motivasi dia ingin mendapatkan sesuatu, gitu ya, sesuatu. Tapi kalau kontrol eksternal, dia ketika belajar itu karena disuruh, gitu ya. Dan ini juga akan mempengaruhi anak dalam self konsepnya. Nah, kenapa sih di sini ada self concept? Karena kalau teori super ini lebih mengarah pada vocational self concept atau konsep diri yang mengarah pada suatu pekerjaan yang diinginkan, gitu ya. Tapi self concept ini akan dicapai dengan baik jika prosesnya juga dilaksanakan sesuai dengan poin-poin di sini, gitu ya. Setelah itu, anak baru bisa merencanakan apa yang harus dia lakukan, gitu ya, untuk mencapai harapannya tadi, gitu ya. Bekerjaannya ingin seperti apa, profesinya bagaimana, itu dia mulai merencanakan. Walaupun memang untuk perencanaan ini ketika nanti remaja itu akan berubah lagi, gitu ya, karena itu ada pada ranah perkembangan yang berbeda juga. Ini untuk teori super. Berikutnya ada teori CCCA. Nah, pernah dengar nggak ya? Nah, teori model, bukan teori.
Sebenarnya model CCCA ini juga merupakan pengembangan dari teori perkembangan karir lainnya gitu ya. Hanya saja Kimberly and Mary memandang bahwa teori-teori perkembangan karir sebelumnya belum ada yang menggabungkan antara pekerjaan dan proses untuk memperoleh pekerjaan itu sendiri. Sehingga mereka membuat model ini, CCCA. CCCA ini adalah model pilihan dan pencapaian karir pada anak. Gitu ya. Di sini mereka menganggap bahwa untuk model ini ada 3 hal, ada 3 aspek yang bisa dikembangkan oleh dalam diri anak gitu ya. Yang pertama ada association. Association ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan tadi teori super, hanya ini lebih singkat lagi. Untuk association adalah perkumpulan berbagai informasi yang diperoleh oleh anak sehingga menghasilkan suatu konsep terhadap pekerjaan tertentu gitu ya. Konsep anak nih, dia konsepnya bahwa kalau sudah dewasa itu orang dewasa ya bekerja, udah itu aja. Kemudian kayaknya gitu dia baru menduga-duga kegiatan yang dilakukan oleh seorang pekerja. Diduga-duganya dari apa? Dari penampilan yang diperlihatkan. Saya merupakan ibu dari 2 orang anak yang berusia 5 dan 6 tahun. Anak saya yang 6 tahun itu pernah suatu saat tiba-tiba dia berpenampilan rapi setelah mandi gitu ya. Pakai kerudung, bajunya rapi pokoknya gitu. Terus saya tanya, "Teteh mau kemana?" gitu ya. Kan Bubu kalau kerja gini katanya. Kalau guru kan harus begini. Emang gimana? Ya rapi, kata dia seperti itu. Artinya apa? Dia memahami bahwa dia dalam pikirannya, ketika seseorang menjadi guru, dia harus berpenampilan rapi gitu. Dan harus berbeda dengan yang diajarnya gitu ya. Karena saya pribadi ketika mengajar itu selalu mahasiswa itu ditegur begini-begini dan itu sangat terekam sekali oleh anak gitu ya. Jadi dari penampilan kerjanya bagaimana itu menjadi informasi penting bagi anak. Berikutnya ada sequence. Sequence itu adalah urutan atau dia mampu untuk membandingkan antara satu informasi dengan informasi lain, gitu ya. Sehingga dia mampu untuk memilih, gitu ya, pekerjaan yang disukainya. Dia mampu untuk memilih pekerjaan yang disukainya apa, gitu ya. Dia sukanya apa untuk pekerjaannya. Sehingga kenapa ini terjadi karena adanya perbandingan antara pekerjaan satu dengan yang lain. Berikutnya dia sudah memiliki pemahaman bahwa perlu adanya pengembangan kemampuan yang mendukung pencapaian karir gitu ya. Apa misalnya? Oh, ketika saya mau karir sana harus mengikuti kegiatan apa saja sehingga saya nanti bisa lebih memahami untuk pekerjaan tersebut gitu ya, tapi lebih ke pengembangan kemampuan aja, dia harus memikirkan apa saja yang harus dilakukan. Kemudian setelah itu diperoleh, berikutnya ada dia mencocokkan antara diri dengan karir yang diinginkan gitu atau pekerjaan yang diinginkan. Oh, saya orangnya begini, kalau karir itu kalau ketika saya ingin menjadi atau bekerja di bidang tersebut memungkinkan tidak ya gitu ya, itu sudah ada. Namun untuk asosiasi sequence ini ketika tadi penjelasan tentu berbeda ya, karena untuk teori ini Mary dan Kimberly fokus pada perkembangan anak yang ada di usia sekolah dasar hingga remaja awal atau di SMP, sehingga memang penjelasannya terkesan dari anak-anak kok langsung bisa memilih karir seperti itu gitu ya. Jadi sekuensi ini masuk pada ranah kelas tinggi kalau kita lihat gitu ya, SD kelas tinggi. Kemudian ada interaction. Untuk interaction ini adalah interaksi antara individu dengan lingkungannya gitu ya, terjadi dinamika. Apa sih yang terjadi gitu ya, baik fisik, biologi, relasi dengan orang lain, kemudian immediate, environmental atau lingkungan yang secara langsung berhubungan dengan dirinya gitu ya. Misalnya, apa sih karakteristik dari pekerjaan itu, kemudian bagaimana ketersediaan pekerjaannya. Yang terakhir adalah adanya tren ketenagakerjaan, kondisi lapangan kerja saat ini, dan pengembangan bidang kerja baru. Itu kalau kita tinjau dari segi perkembangan karirnya, teori perkembangan karir. Maka dapat disimpulkan sebenarnya bagaimana pengembangan karir anak itu. Gitu ya. Pertama, ya, kalau saya ambil dari dua
model tadi, bahwa pertama tumbuhkan rasa ingin tahu. Tumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi boleh kita mungkin pada beberapa kesempatan ada larangan karena memang itu terlalu berbahaya gitu ya. Tapi ada waktu di mana kita mengizinkan anak untuk mencari tahu lebih lanjut terkait dengan yang dia inginkan begitu ya. Bantu anak. Artinya apa? Ketika dia ingin tahu, dampingi. Arahkan. Jangan dilepas begitu saja. Karena kalau dilepas begitu saja juga tidak akan berkembang baik gitu ya, walaupun sama-sama mengeksplorasi keingin tahu. Yang ketiga, temukan siapa idola anak, karena pasti idola anak itu adalah orang dewasa. Orang dewasa di luar bisa saja itu orang tua, artis, atlet, wah itu ya. Temukan siapa idola anak. Kemudian ketiga, tumbuhkan minat anak terhadap suatu kegiatan. Ketika sudah tahu tokoh yang dia sukai siapa atau idolanya siapa, lalu kita arahkan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang memungkinkan agar minatnya bisa berkembang dengan baik. Kemudian ajak anak mencari tahu lebih lanjut tentang minat yang mereka rasakan. Ajak diskusi gitu ya. Kemudian mungkin bisa sambil kalau kita mengenal ada sinema terapi ya, bukan, tapi kalau jadi kita nonton gitu ya. Saya tentang dokter itu ngapain aja, guru ngapain aja, itu kan bisa. Ajak anak untuk memilih dan merencanakan karirnya. Setelah itu semua ada, ajak anak yuk, jadi mau Teteh atau mau seperti apa, yuk kita rencanakan, mau masuk sekolah mana dan lain sebagainya, alasannya apa. Nah itu lebih lanjut di eksplornya ya, terkait dengan perencanaan karir. Baik, kalau kita sudah memahami bagaimana karir anak, pengembangan karir anak, lalu bagaimana, apakah memungkinkan bagi anak untuk bisa melakukan hal ini semua? Bisa nggak ya gitu ya? Kalau kita telaah dari pengembangan kognitif, mereka sudah mampu. Karena menurut Piaget, mereka sudah pada tahap operasional konkret. Jadi mereka sudah bisa berpikir yang secara langsung gitu. Oh iya ini begini, tapi belum abstrak ya, belum abstrak, tapi sudah konkret. Jadi kalau misalnya ada benda, misalnya ini kalau kita ingin tahu tentang isi dari buah jambu gitu, jambu batu, kita harus belah dan diperlihatkan itu gitu ya, rasional konkret. Nah, maka sebelum pada penjelasan pengembangan karir di tengah pandemi, kita telah dulu perkembangan keterampilan anak ini bagaimana. Ternyata Ibu Bapak sekalian, untuk anak ini sudah memiliki beberapa keterampilan yang juga mungkin sudah diketahui oleh Ibu Bapak semua. Yang pertama adanya classification skill, di mana mereka sudah mampu mengklasifikasikan objek dengan didasarkan atas kesamaan fungsi. Contohnya, untuk menulis apa saja gitu ya. Mereka mengklasifikasi, untuk menulis itu ada pulpen, ada spidol, ada pensil, dan lain sebagainya. Mereka sudah tahu. Untuk mandi apa saja, mereka sudah bisa mengklasifikasikan apa sih yang bisa digunakan pada suatu kondisi. Ini ya. Kemudian ada yang kedua adalah conservation, yaitu kemampuan berpikir bahwa keadaan sesuatu itu tidak berubah. Mereka bisa menentukan, melihat dari faktanya gitu ya. Misal ada konsentrasi tentang massa, berat, angka termasuk nilai uang gitu ya. Kalau uang 1.000 ya 1.000, nggak bisa 1.000 dipecah jadi 2 itu jadi 500 kan enggak, tapi masing-masing punya poinnya sendiri dan lain sebagainya. Kemudian ada sequencing atau series and number. Di sini merupakan kemampuan dari anak untuk membandingkan, merangkai gitu ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Makanya kalau kita lihat pembelajaran pada anak itu ada yang coba tulis dari yang lebih urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu ya, dan lain sebagainya. Berikutnya ada sense of time. Dia juga sudah mengetahui mana malam, mana pagi, hari ini, besok, itu sudah cukup bisa memahami. Kemudian ada spatial relation. Ini lebih mengarah pada memahami bagaimana hubungan tempat dan ruang, seperti membaca peta, gitu ya. Kemudian mengingat lokasi,
memahami hubungan keluarga, walaupun untuk membaca peta ini tidak semua anak bisa begitu ya, tapi untuk memahami hubungan keluarga, kedudukan dalam masyarakat lingkungan, mereka sudah mampu begitu ya, sehingga sudah memungkinkan. Untuk membaca peta biasanya lebih ke kelas tinggi. Kemudian information processing skill, kemampuan memproses informasi. Nah, ini yang paling penting. Jadi kemampuan memproses informasi. Kalau tadi di karir ada information and exploration, itu merupakan hal yang penting bagi pengembangan karir anak. Di sini ternyata mereka sudah memiliki kemampuan itu. Maka tidak usah khawatir bahwa mereka tidak bisa. Bisa, asalkan harus distimulus dan didukung oleh kita selaku orang tua. Gitu ya. Kemampuan mengkoordinasi dan mengingat kembali berbagai informasi, terutama informasi yang bermakna. Berikutnya adalah ada negation, kemampuan untuk mengenal bahwa suatu tindakan itu dapat dikembalikan pada keadaan asal, gitu ya. Jadi kalau nyimpan benda itu bisa disimpan lagi pada tempatnya, jangan diam aja gitu ya. Atau nggak bisa, nggak mampu, padahal dia mampu, hanya perlu didukung, bisa kok kamu bisa begitu ya. Berikutnya ada identity, kemampuan mengenal bahwa objek yang bersifat fisik gitu ya akan mengambil volume tertentu atau jumlah tertentu, gitu ya. Kemudian ada compensation, gitu ya. Kemampuan mengenal bahwa perubahan suatu dimensi akan dikompensasikan pada perubahan dimensi yang lain. Gitu ya. Berikutnya ada forming limited hypothesis, membuat hipotesa sederhana dengan suatu hipotesa dan satu variabel. Makanya tadi memungkinkan anak untuk merencanakan karirnya, karena dia punya kemampuan ini, gitu ya, forming limited hypothesis, walaupun yang terbatas, gitu ya. Tapi dengan kondisi ini, dengan keterampilan-keterampilan yang sudah dimiliki, maka sangat memungkinkan anak untuk bisa mengembangkan karirnya. Baik. Lalu aktivitas apa sih, gitu ya, yang bisa dilakukan selama pandemi ini? Karena tadi tidak boleh keluar, gitu ya. Ada keterbatasan yang lainnya. Tentu ini peran orang tua sangat penting gitu ya, dan perlu ada kerjasama antara ibu dan ayah, karena kalau salah satu juga itu akan menyulitkan perkembangan karir anak. Bukan hanya karir, juga pada aspek yang lain sebenarnya. Gitu ya. Apa saja yang bisa dilakukan? Temani anak melakukan aktivitas yang disenanginya. Kalau dia suka menyanyi, ajak anak untuk turut bernyanyi juga. Suka menggambar, temani juga. Suka apa lagi? Suka tadi gitu ya, melakukan explore yang merusak gitu ya, arahkan saja gitu ya. Karena untuk anak ini ada yang bisa bongkar pasang, ada yang bisa bongkar aja, pasangnya enggak gitu ya. Tapi itu bisa diarahkan. Ayo deh gitu, apa dulu gitu. Berikutnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa media bercerita gitu ya, melalui buku itu efektif dalam memberikan informasi pada anak gitu ya, termasuk dalam karir. Mungkin kita bisa mencari buku-buku tertentu gitu ya, terkait dengan peran seseorang dalam menjalani karirnya gitu ya. Ini bisa beragam untuk bukunya. Kemudian mungkin bisa sambil nonton, tapi nontonnya jangan sendiri, temani gitu ya. Ajak anak untuk menggali informasi. Berikutnya, hal yang paling disenangi anak dan strategi yang paling tepat dalam pengembangan karir anak itu adalah dengan bermain. Di antaranya adalah permainan peranan. Ayo bermain peran dengan anak, pura-pura jadi pasien kita. Walaupun mungkin ada saat di mana kita tidak terlalu sedang sibuk atau lain sebagainya, tapi berikan waktu khusus, waktu tertentu agar kita bisa membantu anak untuk pengembangan karir dengan cara melakukan permainan peranan, gitu ya. Itu mungkin sementara dari saya. Untuk berikutnya kita lakukan di sesi diskusi saja. Begitu mungkin Ibu Yuli, terima kasih. Silakan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Alhamdulillah kita semua sudah mendapat ilmu lagi dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan dengan pemberian materi dari Ibu, pengetahuan kita lebih bertambah tentang bagaimana cara mengembangkan karir pada anak.